selamat berjumpa kembali dengan saya di DR58 Channel, belajar dan bersantai. Oke, kali ini kita akan membahas fungsi sum, average, min, max, dan fungsi logika if. Seperti biasa, di sini kita punya tabel daftar nilai ujian siswa. Untuk kali ini kita punya siswa kelas 9. Kita punya 10 siswa, di mana ada 4 nilai ujian mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPS, dan IPA. Nah, di sini kita akan mencari jumlah nilai masing-masing siswa, kemudian rata-rata dan keterangan. Keterangannya ini lulus atau tidak lulus. Kemudian di sini ada nilai terendah, nilai tertinggi, total nilai, dan rata-rata nilai. Nah, sebelum kita kerjakan, kita baca dulu ketentuannya. Ketentuan yang pertama, jumlah nilai diisi dari penjumlahan setiap mapel. Penjumlahan nilai setiap mapel. Nah, berarti jumlah nilai adalah jumlah nilai bahasa Indonesia ditambah bahasa Inggris ditambah IPS dan juga ditambah IPA. Kemudian yang kedua, nilai rata-rata diisi berdasarkan hasil rata-rata dari seluruh mapel. Maksudnya, keempat mapel ini dijumlahkan lalu dicari nilai rata-ratanya. Kita menggunakan rumus average. Nah, untuk jumlah nilai kita akan menggunakan rumus sum atau summary. Kemudian keterangan ketiga atau ketentuan ketiga yaitu keterangan diisi dengan lulus atau tidak lulus menggunakan fungsi logika. Fungsi logika ini yang berada pada video sebelumnya, yaitu dengan menggunakan rumus if. Nah, di sini ada kriteria lulus atau tidak lulusnya, yaitu jika nilai rata-rata lebih dari atau sama dengan 75 maka lulus. Dan jika nilai rata-rata kurang dari 75 maka tidak lulus. Kemudian nilai terendah yang ini adalah nilai paling kecil pada setiap sektor nilai. Nah, berarti nanti setelah ini terisi, di sini kita akan menemukan nilai paling kecil kalau ini pada setiap mapel, kemudian jumlah nilai dan rata-rata nilai. Berapakah nilai yang paling kecil di sini? Kemudian ada nilai tertinggi sama, yang dijumlahkan adalah setiap nilai ini. Nah, ini yang kita cari berdasarkan ini. Total nilai juga sama, yaitu penjumlahan dari sini sampai sini. Rata-rata nilai sama juga, kita mencari rata-rata nilai untuk setiap mapel. Bedanya dengan ini, kalau ini rata-rata nilai setiap siswa. Nah, rata-rata nilai di sini adalah rata-rata nilai setiap mapel. Oke, kita mulai saja. Nah, kita mulai dengan mengisi jumlah nilai, yaitu dengan menggunakan rumus sum atau summary. Kita mulai, rumusnya adalah sama dengan, kemudian kita ketik sum, SUM, kemudian jangan lupa kurung buka. Nah, di sini ada number 1, number 2, atau nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Itu adalah tabel-tabel ini, kolom-kolom ini. Kita klik, kemudian kita drag. Nah, cukup seperti ini aja. Kita ulangi, sama dengan sum, kurung buka, kita klik ini, drag. Nah, biar cepat mengerjakannya, kemudian kurung tutup. Rumusnya sederhana sekali seperti ini, kemudian enter. Ditemukan jumlah nilai 295. Kita double klik. Nah, seperti ini. Kemudian setelah kita ketahui jumlah nilai, maka kita akan mencari rata-rata. Mencari rata-rata di sini bisa dengan rumus jumlah nilai dibagi 4. Cuma karena kita akan belajar rumus average, maka kita akan menggunakan rumus. Jadi tidak menggunakan jumlah nilai ini dibagi 4, tidak.
kita gunakan rumus average. Cara penulisannya sama aja, diawali dengan tanda sama dengan, kemudian kita ketik average, kemudian kurung buka. Caranya sama seperti tadi, klik, kemudian drag, kemudian kurung tutup, enter. Kita temukan nilai rata-ratanya, kemudian kita double klik. Nah, muncul nilai rata-rata dari setiap siswa. Nah, sebelum kita mengisi keterangan, kita isi dulu nilai terendah. Nilai terendah ini rumusnya adalah dengan menggunakan min, yaitu minimal, sama dengan min kurung buka. Kalau tadi kita drag secara horizontal, sekarang kita drag secara vertikal seperti ini, kemudian kurung tutup, kemudian enter. Nah, kalau tadi kita double klik ke bawah untuk mengisi semua kolom, sekarang kita klik kemudian geser ke samping seperti ini, kemudian lepaskan. Nah, ditemukanlah nilai paling rendah berapa. Kemudian untuk nilai tertinggi kita menggunakan rumus max. Caranya sama aja, jangan lupa menggunakan sama dengan, kemudian klik max atau ketik max, kemudian kurung buka. Dan caranya sama seperti tadi, seperti ini, kemudian kurung tutup dan enter. Ternyata nilai tertingginya adalah untuk bahasa Indonesia adalah 90, bahasa Inggris juga 90, IPS nilai tertingginya adalah 95, dan IPA juga 90. Untuk jumlah nilai tertinggi yaitu 355 dan nilai rata-rata tertinggi adalah 88,75. Nah, sama berarti ini nilai tertinggi. Ini nilai tertinggi, dan yang mendapat nilai 90 ada banyak, 95 juga ada lebih dari satu orang. Kemudian total nilai rumusnya sama dengan jumlah nilai, yaitu menggunakan rumus sum. Cuma bedanya ini yang disortir adalah nilai bahasa Indonesia saja, kalau tadi nilai dari setiap mapel. Kemudian enter. Ternyata total nilai untuk bahasa Indonesia adalah 805, dan nilai untuk bahasa Inggris 785, dan seperti ini selanjutnya. Nah, kemudian untuk mencari rata-rata nilai, sama rumusnya dengan rata-rata yang ini, kita pakai rumus average, sama dengan average, kemudian kurung buka, kita klik lagi, geser lagi ke bawah, kemudian kurung tutup, dan kemudian enter. Nah, seperti ini teman-teman, sangat mudah sekali. Kemudian kita masuk ke fungsi if, di mana if di sini hanya ada di sini untuk menentukan keterangan hanya ada dua kriteria, yaitu lulus dan tidak lulus. Kemudian ketentuannya, jika nilai rata-rata lebih dari atau sama dengan 75 maka lulus, dan jika nilai rata-rata kurang dari 75 maka tidak lulus. Kita cukup seperti ini aja, sama dengan if kurung buka. Nah, logical test adalah kolom atau nilai yang akan kita tentukan sebagai syarat. Kita ambil dari nilai rata-rata, berarti klik kolom di sini, kemudian koma. Di sini saya memakai Microsoft Office versi 19, jadi operatornya itu dengan menggunakan koma. Kalau versi sebelumnya dari 2016 ke bawah itu masih menggunakan titik koma. Itu tergantung versi Microsoft Office yang teman-teman gunakan. Kemudian value if true nya adalah
if H5 lebih dari sama dengan 75. Nah, karena ini angka, jadi kita tidak perlu menambahkan tanda kutip. Jadi jika nilai rata-rata atau if H5 nilai rata-rata lebih dari sama dengan 75, koma, atau bisa dibaca sebagai maka dalam hal ini, maka lulus. Nah, seperti ini. Karena ini string atau teks, kita gunakan tanda kutip, kemudian koma lagi. Jika nilai rata-rata kurang dari 75, maka tidak lulus. Seperti ini ya teman-teman. Karena ini hanya dua kriteria, maka rumusnya cukup seperti ini aja. Kemudian kita kasih kurung tutup, kemudian enter. Nah, seperti ini hasilnya diketahui. Nilai rata-rata kurang dari 75 atau kurang dari sama dengan 75. Nah, dia nilai rata-ratanya 73,75. Maka hasilnya tidak lulus. Kita double klik. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ketika nilai rata-rata lebih dari atau sama dengan 75, maka hasilnya adalah lulus. Sangat mudah sekali. Nah, silahkan teman-teman praktekkan. Kemudian jika ada hal lain yang ingin ditanyakan, bisa bertanya melalui email di deskripsi. Oke, salam belajar dan salam bersantai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.